konfirmasi lagi kepada otoritas terkait. Tapi setidaknya saudara, berdasarkan informasi dari Basarnas, pesawat Indonesia Air Transport berangkat dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Awalnya Air Traffic Controller atau ATC, pengatur lalu lintas udara Surabaya, masih bisa berkomunikasi dengan pesawat selama 1 jam. Namun pada pukul 11.45, pesawat sudah diberikan approach untuk persiapan mendarat di Bandara Makassar, Sulawesi Selatan. Namun hingga sore hari, pesawat belum mendarat di Makassar dan terakhir kali dilaporkan koordinat terakhir keberadaan pesawat berada di Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan. Perlu dipahami juga untuk nomor pesawat yang hilang kontak di Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan adalah pesawat dengan call sign atau kode PKTHT. Rute pesawat berangkat dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat ini membawa 10 penumpang terdiri dari 7 kru pesawat dan 3 penumpang. Ini telah dikonfirmasi terbaru lewat konferensi pers yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita terhubung dengan Kapten Rama Noya selaku profesional pilot Indonesia untuk kita bahas lagi lebih lanjut soal ini. Pak Rama dengan Tifal di sini, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Tifal. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu berbicara bersama kami malam hari ini. Terlepas bahwa ini masih akan diinvestigasi, tim SAR masih dalam tahap awal membagi timnya di beberapa titik sesuai dengan koordinat terakhir itu. Sejauh cermatan Anda, hal apa yang rasanya sudah menjadi informasi kunci untuk mempermudah proses pencarian pesawat ini? Baik Mas, untuk pertama-tama saya akan sampaikan bahwa saya menyampaikan sebagai pribadi, pilot, dan saya tergabung dalam organisasi, di mana organisasi ini tergabung dalam induk organisasi pilot internasional, dalam hal ini IFALPA, International Federation of Airline Pilot Association. Kami menyampaikan bahwa tidak semua pilot memiliki kewenangan maupun kompetensi untuk memberikan analisa terkait adanya insiden-insiden, karena dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Perhubungan telah menunjuk badan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk memberikan analisa. Mereka akan melakukan analisa terkait adanya insiden ini, Mas. Jadi yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah sebaiknya kita masih menunggu publish resmi dari otoritas yang berwenang untuk menyampaikan analisa, sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat ini tidak simpang siur nantinya, Mas. Oke, kalau begitu mungkin saya akan lebih banyak bertanya soal pengalaman Anda. Apakah soal pengalaman membawa pesawat terutama jenis ATR 42500 ini secara pribadi Anda punya pengalaman sendiri membawa jenis pesawat semacam ini, dan hal apa yang mungkin publik perlu tahu tentang jenis pesawat ini? Saya pribadi menerbangkan pesawat jenis Boeing 737 seri 300, 400, 500, 800, dan 900. Dan ATR ini adalah jenis dari Airbus, termasuk dari Airbus Company, ATR, dan pesawat turboprop seri 500 ATR 42 seri 500 ini, Mas. Pesawat ini cukup canggih, dan sebagai pesawat commuting, pesawat ini pun juga telah dinyatakan layak terbang pada hari ini dari keberangkatan, ya, dari stasiun Adi Sucipto dari Yogyakarta. Oke, dan secara teknis untuk pengoperasiannya apakah ada yang berbeda dengan antara pesawat ATR dengan pesawat jet begitu Pak? Untuk secara spesifik memang berbeda, tapi secara general sama, Mas. Pesawat ini memiliki kontrol autopilot maupun manual dan diterbangkan dengan baik untuk menjalankan suatu misi penerbangan. Dalam hal ini
kita mendapat informasi bahwa Papa Kilo Tenggo Hotel Tenggo ini sedang dalam otorisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke. Kita coba bicara juga secara umum, Pak. Ini belajar lagi dari pengalaman Anda membawa beragam jenis pesawat itu tadi. Karena saya merujuk dari pernyataan Kepala Stasiun Meteorologi yang menyebutkan saat hilang kontak, lokasi terakhir dari koordinat posisi pesawat ini sedang diguyur hujan lebat. Nah, sebetulnya kalau kemudian ini kembali lagi ya, ini menunggu hasil investigasi apapun temuan-temuan yang didapatkan oleh tim yang terlibat dalam proses pencarian ini. Cuman kalau kemudian ada tantangan seperti cuaca seperti ini, adakah pengoperasian yang berbeda atau hal-hal teknis yang dirasa berbeda saat mengoperasikan pesawat jet dengan pesawat ATR ini, Pak? Sebenarnya setiap pilot, baik penerbang jet maupun penerbang turboprop dalam hal ini ATR, mereka memiliki SOP yang sama, Mas, terkait pengendalian pesawat, baik dalam cuaca normal maupun cuaca yang tidak normal ataupun buruk. Kita memiliki batasan-batasan dan limitasi kapan kita bisa meneruskan dan kapan kita tidak melanjutkan lagi misi dari penerbangan tersebut, dalam hal ini untuk continue landing di destinasi. Kita memiliki teknik yang secara basic sama, Mas. Jadi kita tentunya semua pilot akan mengikuti SOP untuk mencegah dan mengutamakan keselamatan dari misi penerbangan tersebut dengan mengikuti aturan dan limitasi yang sudah ada. Demikian, Mas. Tapi penegasan saja sehingga sebetulnya ada indikator tertentukah yang menunjukkan bahwa ini tampaknya ada masalah saat melakukan pengoperasian pesawat saat penerbangan itu? Indikasi atau indikator dari pesawat tentunya ada, Mas. Tapi kalau memang dalam suatu penerbangan, pilot akan mengikuti seluruh aturan teknis dalam menjalankan misi penerbangan ini, baik approach maupun landing. Ada limitasi-limitasi yang akan kita ikuti sampai batas minimum. Dan di sana akan ada keputusan terakhir dari pilot, apakah tetap melanjutkan penerbangan ataukah dia akan abort atau melakukan goron, mencegah untuk hal yang tidak diinginkan terjadi. Detailnya limitasi atau batasannya apa-apa saja itu, Pak? Baik terkait dengan jarak pandang, ketinggian, maupun dari faktor angin, kita semua ada limitasinya, Mas. Oke. Sehingga kemudian kalau ada problem yang dirasa sudah muncul saat proses penerbangan itu, dari pengalaman Anda pribadi juga di momen-momen kritis, berapa lama waktu yang bisa diperlukan atau yang dibutuhkan oleh seorang pilot untuk mengambil keputusan dalam proses penerbangan itu? Sorry, Mas, tidak jelas, terputus-putus tadi. Oh, oke. Jadi kalau kemudian ada masalah teknis yang dialami saat penerbangan berjalan itu, Pak, kira-kira butuh waktu berapa lama kemudian pilot bisa mengambil keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, tindakan-tindakan darurat lah apapun itu namanya? Pilot sudah dibekali dengan kemampuan training untuk melakukan tindakan yang mengutamakan keselamatan dari penerbangan itu, Mas. Apakah dia akan melanjutkan ataukah dia akan meng-cancel, meng-abort dari approach yang akan dilakukan. Dan itu semua pilot profesional sudah dilatih dalam hal ini. Untuk waktunya ya tergantung dari situasi, Mas. Kita bisa melakukan itu dengan persiapan preparation dari final approach sampai pada saat approach landing. Mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, karena kan publik perlu paham juga konteks daruratnya menurut penerbang atau pilot ini dalam hal yang seperti apa critical moment itu? Apakah sebatas karena cuaca? Kalaupun ada hal teknis apa yang mungkin sudah jadi awareness tersendiri bagi pilot untuk kemudian bisa, oke, kita harus ngambil keputusan seperti A, B, C, D, E, dan seterusnya?
faktor yang menentukan misi dari suatu penerbangan dapat dilanjutkan atau tidak itu cukup banyak, Mas. Bisa tergantung dari cuaca, seperti yang saya sebutkan tadi, jarak pandang, arah angin dan segala macam, maupun dari teknis dari kondisi dari pesawat itu sendiri. Dan kita pilot profesional memang sudah terlatih, kita memang sudah di-train untuk mengetahui apa dan bagaimana kondisi dari penerbangan yang akan kita jalani saat itu, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Dan yang saya pahami, koreksi kalau saya keliru Pak, itu kan setiap kru pesawat, entah itu flight attendant ataupun pilot, pasti ada pelatihan secara berkala ya Pak ya, dalam kurun waktu tertentu, entah itu sebagai refreshment atau pengulangan atas apa yang sudah dilakukan, atau mungkin ada pengetahuan baru. Hal-hal apa yang biasanya jadi bahan pelatihan begitu buat pilot terutama, untuk memastikan kalau ada keadaan darurat ya tidak perlu gagap, langsung ambil sigap dan cepat mengambil keputusan itu. Hal-hal apa yang biasanya dilakukan dalam pelatihan itu? Setiap pilot akan dilatih, di-train, Mas. Bisa minimum setiap 6 bulan sekali. Mereka mengikuti pelatihan, recurrent training terkait skill mereka pada saat menghadapi kondisi abnormal. Baik itu kondisi abnormal yang terjadi pada pesawat tersebut maupun dari faktor eksternal, dalam hal ini cuaca. Itu akan berulang setiap 6 bulan sekali. Semua pilot akan di-train untuk mengasah skillnya menghadapi situasi emergensi seperti ini. Tapi mungkin bisa dirincikan lagi Pak. Jadi hal apa yang sebetulnya yang jadi bahan pelatihan itu tadi? Hal apa yang mungkin jadi concern kalau ada pengulangan training bagi para pilot yang secara berkala itu? Kalau hal-hal apa yang di-train selama setiap 6 bulan sekali ya, tentunya materinya cukup banyak, Mas. Karena itu menyangkut dari faktor teknis dari pesawat itu maupun bagaimana kesigapan pilot atau skill pilot pada saat dia menghadapi kondisi dari eksternal, dalam hal ini cuaca, kondisi, karena kita melalui media udara yang dalam hal ini tidak stabil. Kita harus bisa mengatasi setiap kondisi yang bisa mengancam dari keselamatan penerbangan. Oke. Cukup banyak materi yang dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk mengevaluasi skill dari pilot tersebut. Oke. Untuk bicara terkait dengan apa yang kita sedang tunggu sekarang, posisi dari pesawat ATR 42500 ini masih dicari tim SAR, kemudian masih akan didalami lagi. Ini faktornya karena apa? Mengapa kemudian bisa hilang kontak? Ini pada akhirnya kan memunculkan spekulasi ya Pak. Spekulasi apapun, praduga-praduga yang muncul terutama di media sosial dengan segala asumsi yang muncul. Hal apa sebetulnya yang jadi concern teman-teman Ikatan Pilot ini membaca spekulasi atau informasi yang beredar di media sosial terkait dengan peristiwa ini? Baik, jadi pertama kali kita tentunya prihatin akan terjadinya hilang kontak dari penerbangan Papa Kilo Tango Hotel Tango ini. Kemudian yang kedua, kami sebagai pilot profesional berharap agar tidak terjadi atau tidak ada analisa-analisa pribadi terkait dengan kejadian hari ini. Karena kita tentunya masih menunggu hasil analisa dari pihak berwenang yang memiliki kewenangan dan memiliki otoritas untuk menyampaikan investigasi, dalam hal ini KNKT. Jadi kami berharap supaya tidak terjadi simpang siur analisa yang akhirnya akan memperkeruh kejadian yang ada, dan ini tentunya akan memberikan akibat yang tidak baik kepada para korban maupun masyarakat yang saat ini tentunya menunggu apa yang terjadi. Jadi
Hemat kami sebaiknya kita menunggu sampai hasil investigasi secara resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Demikian, Mas. Terlebih KNKT juga masih fokus untuk pencarian black box, walaupun kemudian tim SAR fokusnya saat ini adalah memastikan posisi dari para manifest 7 kru pesawat, ditambah ada 3 penumpang dari pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapten Ramanoya, terima kasih banyak sudah mau berbagi perspektif bersama kami dalam Breaking News kali ini. Sehat selalu untuk Anda, Bapak. Selamat malam. Dan dari yang kami terima laporannya sejauh ini, terutama dari konferensi pers yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, ada 10 orang yang menjadi manifest pesawat ini, 7 kru pesawat dan 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan misi untuk melakukan pengawasan via udara. Kami jeda sebentar, tetap di Kompas TV.